Assalamualaikum guru. Kawan-kawan semua, di persidangan kali ini, Ustadz Abdul Somad sebagai sahabat dekat dari Gubernur Abdul Wahid turut menjadi saksi dan pastinya akan membela semua yang dituduhkan kepada Gubernur Abdul Wahid. Maka kawan-kawan, bagaimana kelanjutannya? Silahkan melihat video ini sampai akhir. Sebelumnya, mari kita lihat video yang satu. Jaksa penuntut umum menghadirkan Profesor Hipnu, ya, itu ahli hukum pidana. Ini alhamdulillah banyak keterangan pendapat baik yang dapat mendukung lagi-lagi untuk semakin membebaskan Pak Abdul Wahid dari persoalan pidana ini. Ya, misalnya contoh dalam BAP-nya, dan kami konfirmasi tadi ke Pak Hipnu, Profesor Hipnu, bahwa kalau inti delik dari pasal 12E yang dipermasalahkan itu adalah pemaksaan. Dan pemaksaan itu, ya, orang baru dianggap terpaksa kalau sudah tidak ada opsi. KUPT kan korban itu ada opsi memberi peri duit atau tidak memberi peri duit, kan begitu. Tidak ada tiba-tiba KUPT kalau nggak kasih duit tiba-tiba dipecat, nggak mungkin kan. Jadi sangat-sangat tidak terpenuhi untuk pemaksaan itu. Yang kedua, terbukti juga di fakta persidangan, ya, kemarin, bahwa dari 8 orang yang hadir di persidangan ini, yang hadir pada saat rapat tanggal 7 April, masa iya KUPT aja yang merasa terpaksa? Dua lain, Pak Arief Setiawan, lalu ada dua tuh, Hairu sama Ardi, sama? Ya. Satu lagi, pokoknya ada dua orang, ada Hairu, ada satu lagi pegawai PUPR PKPP, dia nggak merasa dipaksa, diperas, nggak ada. Faktanya dia nggak ngasih apa-apa, lalu sekarang masih aja jabatan yang sama. Nah, kalau kita tarik pada keterangan Pak Hipnu tadi bahwa unsur pemaksaan tidak terpenuhi karena KUPT memiliki opsi, itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih menarik tadi bicara tentang ulus testis yang disampaikan oleh ahli pidana mereka, yang menyampaikan satu saksi bukan saksi. Kan teman-teman kita semua masyarakat bisa tahu bahwa Dhani Nur Salam itu berdiri sendiri keterangannya, tidak ada orang lain yang bisa menyaksikan, melihat, mendengar langsung, ya, terhadap apa yang dia sampaikan kemarin. Artinya kualitas pembuktiannya, kualitas kesaksian Dhani sangat lemah dalam perkara ini. Tidak mungkin bisa ditarik untuk dapat membuktikan pidana Pak Abdul Wahid. Itu. Terus kita tanya masalah kemahkotaan saksi mahkota. Saksi mahkota itu, Pak Hipnu aja bilang tadi, seorang terdakwa itu katanya kan memiliki hak untuk hak ingkar, ya. Dia memiliki hak untuk bagaimana membela dirinya. Bayangkan di sisi lain melekat juga dirinya sebagai saksi mahkota seorang Dhani Nur Salam. Tentu kita patut mencurigai kesaksiannya sedang membawa kepentingan diri sebagai terdakwa. Benar disampaikan Prof. Hipnu tadi bahwa ini ada tentunya Dhani Nur Salam bisa saja menyampaikan hal-hal yang tentu untuk kepentingan pribadi, membela dirinya. Jadi tidak objektif apa yang disampaikan terhadap apa yang disampaikan di fakta persidangan. Nah, itu yang penting. Kami melihat kualitas kesaksian Dhani Nur Salam jika disandingkan dengan apa yang disampaikan Profesor Hipnu tadi,
itu saksi mahkota yang kehilangan mahkota. Tidak ada mahkotanya, tidak ada alat pendukung lain. Satu lagi, Rob Hipnu sampaikan kasus tipikor itu extraordinary crime. Pidananya khusus, perlakuannya khusus, pembuktiannya khusus pula. Oleh karena itulah erat kaitannya dengan bagaimana alat bukti modern hari ini itu alat bukti elektronik. Sampai dengan detik ini, kita semua saksikan tidak ada satu alat bukti elektronik apapun yang dihadirkan jaksa penuntut umum pada persidangan ini. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengatakan terbukti dakwaan tidak? Artinya jaksa hanya mengandalkan satu alat bukti yaitu saksi. Dan jelas untuk menetapkan orang sebagai tersangka saja minimal itu 2 alat bukti minimal loh. Bagaimana mungkin ketika mendakwa orang hanya memiliki satu alat bukti namanya saksi? Itu pun rendah sekali kualitasnya. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Bang, nanti kan kita juga menghadirkan saksi meringankan. Yes. Setelah ini kami akan menghadirkan saksi meringankan. Saksi adecan. Saksi yang melihat, mendengar langsung apa-apa saja yang terjadi selama Pak Gubernur menjadi Gubernur Riau. Ya, Pak Abdul Wahid. Nanti akan ada banyak kejutan. Dan nanti malam setelah sidang ini, kami akan menyampaikan ada saksi yang sangat spesial yang hadir besok. Makanya tunggu sidang ini. Sangat spesial dan pasti inilah yang tunggu oleh masyarakat Riau, masyarakat Indonesia. Tunggu ya. Oke kawan-kawan, mari kita lanjut. Kita simak dengan seksama kata-kata dari Ustadz Abdul Somad. Kesaksian menarik muncul dalam sidang dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis, 18 Juni 2026. Dalam persidangan itu, Ustaz Abdul Somad, UAS, mengungkap bahwa Abdul Wahid pernah mengadu kepadanya terkait dugaan ancaman yang disebut berasal dari Wakil Gubernur Riau saat itu, SF Haryanto. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin, bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abdul Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda.
terkait pengusulan sekda, ada hal apa saat itu yang terjadi, saudara saksi, saudara Somad? Supaya memasukkan nama dan nama itu disampaikan kepada Bapak Abdul Wahid dan saya sampaikan. Lalu kemudian setelah usulan nama tersebut disampaikan, apakah kemudian nama tersebut yang kemudian terpilih menjadi sekda Provinsi Riau saat itu? Tidak, yang sekda sekarang ini yang terpilih. Lalu terkait nama Dhani M. Nur Salam yang saat ini juga duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini, kami ingin mendapatkan penjelasan dari saksi Ustaz Abu Somad terhadap Dhani M. Nur Salam. Apakah saksi kenal dengan Dhani M. Nur Salam? Saya tidak kenal secara pribadi, saya hanya tahu bahwa Bapak Abdul Wahid punya sahabat-sahabat dan saya tidak hafal semua karena saya banyak tahu. Lalu tadi disampaikan bahwa Pak SF itu cerita bahwa Pak Dhani itu suka mengutip. Apa sebenarnya yang bisa dipahami dari kutipan-kutipan Dhani Nur Salam tadi yang saudara saksi? Bahwa saya sebagai juru kampanye bermarwah, kalau ini terjadi masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. Lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam kemudian menjalankan fungsi sebagai kepala daerah saat itu. Setahu saksi Ustaz Abu Somad, ketika Pak Abdul Wahid menjadi gubernur Provinsi Riau sejak Februari 2025, apa yang saudara saksi lihat, dengar dan alami tentang integritas atau bahkan kaitan dengan semangat anti korupsi dari seorang Pak Abdul Wahid? Beliau mengirimkan pesan, dia tunjukkan screenshot ke saya tentang WA ke grup-grup supaya jangan ada pungli, jangan ada tindakan korupsi. Lalu kemudian beliau juga memecat orang yang melakukan pengutipan. Dan dialami yang berkaitan dengan Pak Abdul Wahid melalui persidangan ini. Dari yang saya ikuti tidak ada satupun saya melihat ada bukti. Dalam hadis Nabi yang menjadi dasar hukum, al-bayyinah 'alal mudda'i, orang yang menuduh mesti mendatangkan bukti. Bila tidak ada bukti, maka orang yang tertuduh itu teraniaya, terzalimi. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba.
Aku akan tetap membela kau, Abdul. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh saksi Tuan Guru. Oke kawan-kawan, setelah mendengar persaksian dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana tanggapan dari kawan-kawan semua? Dan inilah kesimpulan dari persidangan hari ini. Pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Ya mulia, hanya itu yang mulia. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, saya sudah bisa menjawab al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ketika itu mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan bersaksi, wa tashhadu arjuluhum, tangan bicara, kaki bersaksi. Kehadiran saya sini hanya saya ingin melepaskan beban pikiran saya. Saya tidak mau berceloteh di sosial media. Saya mau menyampaikan di tempat yang tepat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menyelamatkan saya dan kita semua. Terima kasih yang mulia, terima kasih semuanya. Soalkan termasuk bahwa tidak adanya bukti elektronik dengan alasan macam-macam, tapi setahu saya handphone saya itu 11 disita dan handphone Pak Arif juga disita. Silakan dilihat ya, bukti elektroniknya ada di sana. Kalau ada bukti elektronik tentang tindak pidana yang dituduhkan, silakan buka, jangan banyak alasan. Ya, menurut saya itulah yang bisa saya sajikan, dan JPU juga sudah mensajikan apa yang mereka duga-dugakan. Dan insya Allah saya mohon doa kepada masyarakat Riau semuanya. Kami percaya, Pak. Dari awal saya bilang bahwa kebenaran akan menemukan jalan. Dorong. Ustadz dia Abdul Somad tadi dia bersaksi ingin menjelaskan bahwa duduk perkaranya sebenarnya adalah ini berawal dari konflik saya dengan Pak SF Haryanto yang pingin jadi gubernur. Nah, intinya begitu aja lah. Saksi yang meringankan Bapak Abdul Wahid, Gubernur Provinsi Riau nonaktif. Kehadiran beliau tentu sangat baik dalam proses pembuktian persidangan Pak Abdul Wahid hari ini. Beliau kenal baik, sering bergaul satu sama lain, dan tentunya tahu terhadap banyak peristiwa-peristiwa baik sebelum Pak Gubernur Abdul Wahid menjadi gubernur sampai menjadi gubernur Provinsi Riau, sampailah terjadinya proses tertangkapnya Pak Abdul Wahid yang katanya OTT tersebut. Tadi tentunya kita bersyukur banyak kisah fakta yang diceritakan Pak Abdul Somad tentang apa yang kemudian mendorong Pak Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad mendorong Pak Abdul Wahid menjadi gubernur Provinsi Riau. Ternyata Tuan Guru Ustadz Abdul Somad telah menaruh perhatian lebih kepada seorang Bapak Abdul Wahid pada saat menjadi anggota DPR RI. Banyak citra baik yang dilihat langsung oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad tentang integritas, tentang semangat pembangunan, tentang kepemahaman tentang kepemimpinan dan pembangunan, dan tentunya bagaimana kondisi Riau saat itu. Minggu depan bakal ada saksi ahli yang didatangkan. Menurut kalian, akankah isi 11 HP misterius itu akhirnya dibongkar di sidang berikutnya? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan selesai sudah persidangan hari ini. Semoga persaksian UAS akan membantu meringankan Gubernur Abdul Wahid. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan share, semoga bermanfaat.